Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A dengan anggota kelompok Muhammad Nasir, Arda Muhammad Naufal, Rio Maulana Akbar, dan Samuel Yuda Kusuma. Apa saja sih penyebab terjadinya gempa? Penyebab terjadinya gempa yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut gempa tektonik. Menurut Ismail Suwardi Weke dalam buku Mitigasi Bencana 2021, pergerakan lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan yang sangat beragam, mulai dari yang terkecil hingga besar, dapat menimbulkan gempa. Penyebab yang kedua yaitu letusan gunung berapi atau aktivitas vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas letusan gunung api biasa disebut gempa vulkanik. Lebih spesifiknya, aktivitas vulkanik itu seperti pergerakan magma dan tekanan gas dari dalam bumi, sehingga dapat menyebabkan getaran secara tiba-tiba. Nah, inilah yang disebut gempa vulkanik. Jenis gempa ini biasanya terjadi sebelum erupsi gunung berapi. Jika tingkat keaktifan gunungnya tinggi, maka semakin besar pula terjadinya gempa. Penyebab yang ketiga yaitu runtuhan atau longsor. Jenis gempa ini sering terjadi di daerah kapur maupun pertambangan. Dilansir dari situs BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, gempa bumi akibat runtuhan sangat jarang terjadi dan bersifat lokal, karena gempa ini hanya berlangsung di kawasan runtuhan tersebut saja. Penyebab yang keempat yaitu jatuhnya asteroid ke bumi. Gempa yang disebabkan oleh jatuhnya asteroid atau benda langit berukuran besar ke bumi disebut gempa bumi tumbukan. Kekuatan gempa ini sangat beragam, tergantung seberapa besar benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Sama seperti gempa bumi untuk runtuhan, jenis gempa ini sangat jarang terjadi. Penyebab yang terakhir yaitu aktivitas manusia. Nah, ternyata tidak hanya faktor alam nih yang membuat terjadinya gempa. Ternyata faktor manusia adalah salah satunya. Faktor penyebab gempa bumi dari aktivitas manusia antara lain yaitu penggunaan peledak dinamit, nuklir, dan bom kekuatan besar. Gelombang seismik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar dalam media elastik dan area perambatannya ke seluruh bagian di dalam bumi. Sementara gelombang badan merambat dalam badan medium, yang berarti dapat pula merambat di permukaan medium. Gelombang permukaan adalah gelombang yang terpandu oleh suatu permukaan. Rangkaian gelombang yang menjalar dengan panjang gelombang dan periode sangat panjang, yang disebabkan oleh terganggunya kestabilan air secara tiba-tiba akibat gempa bumi yang terjadi di bawah atau dekat permukaan dasar laut, erupsi gunung api, longsoran bawah laut, jatuhan batuan ke dalam laut, atau hujanan meteorit ke dalam laut juga dapat memicu terjadinya tsunami. 4. Lempeng tektonik bergerak disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan secara tiba-tiba. Juga, gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.